Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Fatihah Azizah dengan NIM 10491. Saya dari kelas 3B dari Prodi Manajemen 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang analisis pemasaran melalui 4P yaitu Products, Price, Place, and Promotion. Nah, produk atau brand yang akan saya presentasikan 4P-nya kali ini adalah Sephora. Sephora didirikan oleh Dominique Mandonnaud pada tahun 1969 di Prancis. Sephora meluncurkan mereknya sendiri yang meliputi Bath and Body Products pada tahun 1995 dan pada tahun 1997 Sephora membuka toko utama pertamanya di Champs-Élysées. Toko Champs-Élysées saat ini merupakan lokasi terbesar Sephora di Paris dan merupakan tempat pemberhentian turis yang paling populer. Pada tahun 1997 juga, Sephora dijual ke LVMH atau Moet Hennessy Louis Vuitton, yaitu konglomerat asal Prancis yang berspesialisasi dalam produk-produk mewah. Setelah diambil alih LVMH, Sephora berhasil meluas secara global dan mulai memasukkan produk kecantikan dan kosmetik ke lini produknya. Pada akhir dekade kala itu, Sephora telah berkembang ke Italia, Portugal, Spanyol, dan Polandia. Nah, setahun setelah itu, yaitu di tahun 1998, diketahui juga Sephora mulai menapakkan kakinya di Amerika. Nah, hingga saat ini, Sephora merupakan perusahaan retail kosmetik terbesar di dunia. Baik, memasuki analisis yang pertama, yaitu produk, Sephora merupakan perusahaan retail kosmetik yang menjual berbagai produk kecantikan mulai dari make-up, parfum, skincare, hingga body and hair care dengan lebih dari 300 brand yang menawarkan merek klasik dan berbagai merek lainnya, selain merek mereka sendiri. Sephora dianggap sebagai perintis kecantikan berkat keberagaman produk yang tak tertandingi dan tak diragukan lagi kualitasnya di dunia. Dalam pelayanannya, Sephora memiliki konsep assisted self-service, model di mana para pelanggannya ini bebas untuk mencoba produk secara langsung di toko mereka. Namun, para pelanggan tetap dapat meminta bantuan kepada para penasihat kecantikan atau karyawan-karyawan di Sephora. Nah, kelebihan dari para penasihat kecantikan ini juga, mereka itu netral. Jadi, mereka tidak akan mempromosikan suatu brand tertentu untuk menaikkan penjualannya. Mereka benar-benar akan memberikan kita rekomendasi sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal mereka bisa saja memberi rekomendasi produk A untuk lipstick, lalu produk B untuk foundation, maksudnya dari merek yang berbeda. Sephora juga berusaha untuk menjadi lebih inklusif dengan menampilkan lebih banyak merek di toko mereka. Mereka juga memiliki kategori khusus untuk black-owned brands atau brand-brand yang dimiliki orang-orang berkulit hitam. Misalnya Fenty Beauty by Rihanna. Selain itu, Sephora juga berusaha memperluas lini produk mereka agar dapat menyediakan produk untuk berbagai ras dan etnis yang berbeda dari seluruh dunia. Nah, dari segi teknologi, pada 2021 lalu, Sephora telah meluncurkan Color IQ atau sebuah teknologi untuk mencocokkan warna kulit yang dapat membantu pelanggan untuk menemukan produk yang paling cocok untuk kulit mereka. Tentu saja ini sangat membantu pelanggan karena biasanya untuk pengguna kosmetik itu kesusahan untuk memilih produk yang warnanya sama dengan kulit mereka. Um, Semisal mencari complexion yang warnanya sesuai dengan kulit kita supaya tidak terlalu terang atau terlalu gelap, atau mungkin mencari color palette untuk wajah yang sesuai dengan warna kulit, eh, tone warna kulit kita. Nah, Sephora dalam memasuki yang kedua yaitu price, Sephora menggunakan metode demand oriented pricing atau Sephora menggunakan metode demand oriented pricing atau penetapan harga berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan. Harga yang ditetapkan Sephora sesuai dengan permintaan konsumen, di mana produk yang populer
dan berkualitas baik akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi karena banyaknya permintaan. Sephora mengelola harga dan dapat menetapkan harga yang kompetitif melalui biaya overhead yang rendah karena efisiensi operasional. Dengan biaya operasional yang rendah, memungkinkan untuk menarik pengecer lebih banyak dan mempertahankan keputusan pembelian pelanggan atas produk Sephora. Nah, Sephora memiliki program membership yaitu Beauty Insider yang dibagi menjadi 3 kelas. Kelas ketiga atau kelas yang terendah itu disebut Beauty Insider. Ini untuk orang-orang yang baru membuka akun, yang baru mengaktifkan akun mereka. Selanjutnya ada VIB atau Very Important Beauty Insider, di mana untuk masuk ke kelas ini penggunanya harus menghabiskan sebanyak $350 per tahun. Dan di kelas yang pertama atau yang paling tinggi ada Rouge yang dapat diakses jika pelanggan setidaknya sudah menghabiskan sebanyak $1.000 dalam setahun di Sephora. Dalam membership ini tentu saja setiap pelanggan itu mendapatkan benefit, yaitu semacam penghematan lebih. Jadi eh, semakin banyak atau semakin tinggi kelas mereka, maka keuntungan ini atau diskon-diskon yang mereka dapatkan itu semakin meningkat jumlahnya. Nah, Sephora juga memperkenalkan kartu kredit Sephora, kartu kredit Sephora Visa, dan kartu kredit Sephora Visa Signature pada tahun 2019. Program loyalitas pelanggan memberikan Program loyalitas pelanggan memberikan pelanggan Sephora lebih banyak cara untuk mendapatkan imbalan karena berbelanja merek favorit mereka. Serupa dengan program Beauty Insider, Very Important Beauty Insider dan Rouge, pemegang kartu mendapatkan hadiah untuk berbelanja dan pemegang kartu Sephora Visa Signature bisa mendapatkan akses ke manfaat yang lebih lanjut. Nah, memasuki yang ketiga yaitu Place. Hingga saat ini, Sephora mengoperasikan lebih dari 2.700 store di 35 negara di seluruh dunia. Pada Desember 2020, Sephora mengumumkan kemitraan dengan Kohl's Department Change dan berencana memasang 850 store di dalam Kohl's pada tahun 2023. Berdasarkan data terkini, setelah membuka 200 store di Kohl's, Sephora berhasil mendapatkan 200.000 beauty insiders baru yang berlangganan di perusahaan mereka. Selain offline store, Sephora juga memiliki website yang bisa diakses di www.sephora.co.id dan aplikasi Sephora yang bisa kita download secara langsung di Play Store untuk Android maupun di App Store bagi pengguna iOS. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 14 store Sephora yang sudah tersebar di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Nah, untuk di Bandung sendiri itu adanya di 23 Pascal dan di Paris Van Java, di Paris Van Java Mall. Oke, memasuki yang keempat yaitu promotion. Yang pertama ada advertising. Sephora menggunakan strategi promosi berupa iklan seperti iklan di billboard dan majalah yang dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap Sephora. Yang kedua ada public relations, yaitu Sephora juga membuka booth di tengah mall untuk meningkatkan citra Sephora, serta menunjukkan inovasi dan memberikan awareness lagi-lagi untuk menarik pelanggan dan membuat pelanggan ini menjadi lebih tertarik untuk datang ke store mereka. Yang ketiga ada personal selling. Sephora berfokus untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Sephora menerapkan personal selling melalui karyawannya dengan mengkomunikasikan kepada pelanggan dan membantu pelanggan menemukan apa yang mereka butuhkan. Sephora juga melakukan personal selling dengan menawarkan untuk didandani langsung oleh karyawan mereka atau para penasihat kecantikan dengan produk yang Sephora jual, sehingga para pelanggan ini bisa mendapatkan pengalaman baru untuk mencoba produk Sephora sebelum membeli produk yang mereka butuhkan. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca juga, Sephora ini selalu menyimpan data-data dari para membership, terutama yang Rouge dan
dan VIB karena bagi Sephora informasi ini sangat penting agar mereka dapat mengenal siapa pembeli mereka dan apa yang mereka beli. Dengan cara itu, Sephora bisa melakukan personal selling dengan pendekatan langsung kepada para eh, pelanggan istimewa tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat ada sales promotion, yaitu penawaran diskon melalui beauty insiders juga ditawarkan. Harga dalam marketing mix juga dikelola melalui hadiah dan poin hadiah dari opsi beauty insider yang tersedia di toko, di mana pelanggan dapat masuk dan membeli produk, kemudian mendapatkan hadiah dan diskon. Sephora mengikuti taktik penetapan harga yang kompetitif, sebagian besar karena biaya operasional yang rendah sehingga Sephora dapat menentukan harga berdasarkan tren pasar. Nah, mungkin sedikit segitu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai Sephora dan analisis dari segi pemasaran melalui 4P ya, product, price, place, dan promotion. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.